Perang antar suku Moni dan Mi terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, di Wadio Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Konflik antar suku perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua suku atau lebih. Konflik ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan pendapat, persaingan, ekonomi, hingga kekerasan fisik yang berujung pada kerugian nyawa dan harta benda. Penyebabkan konflik antar suku mungkin tidak berfungsi sebagai mestinya. Ada beberapa faktor yang terdapat menyebabkan konflik antar suku, di antaranya yang pertama itu aspek sejarah. Pemerintah Indonesia cenderung memaksakan sterilisasi untuk mewujudkan nasionalisme yang berdampak pada hilangnya identitas lokal dan memicu konflik antar suku. Dan yang kedua, faktor dominasi. Keinginan suatu kelompok untuk menguasai kelompok lain, baik secara pemikiran maupun fisik, dapat menyebabkan konflik. Yang ketiga itu sikap primordialisme, sikap mengutamakan ikatan kelompok sendiri dan sulit menerima perbedaan antara memicu konflik. Dan yang keempat itu sikap etnosentrisme, pandangan bahwa suku atau kelompok lebih unggul dari suku lain juga dapat memicu konflik. Perbedaan antar suku, budaya, dan golongan. Perbedaan-perbedaan ini dapat memicu konflik jika tidak ada pemahaman dan toleransi yang baik. Yang pertama itu kerugian. Sikap kerugian antara kelompok masyarakat dapat memicu konflik. Kurangnya ruang sosial untuk bertemu antar etnis, kurangnya interaksi antar etnis dapat menyebabkan prasangka dan kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Perbedaan individu. Setiap individu unik dan memiliki perbedaan dalam pendirian dan perasaan terhadap hal-hal di sekitarnya. Perbedaan latar belakang kebudayaan, pola pikir, dan pendirian yang berasal dari latar belakang budaya dan beragam dapat menimbulkan konflik antara individu. Perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat dapat memicu konflik. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak. Perubahan nilai yang terjadi secara cepat dan mendadak dalam masyarakat dapat memicu kelompok. Penting untuk diingat bahwa konflik antar suku umumnya disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor di atas. Adu domba antar suku mungkin tidak berfungsi sebagai mestinya. Adu domba antar suku adalah tindakan memprovokasi atau menciptakan perselisihan dan permusuhan antara suku atau lebih dengan tujuan untuk mengadu mereka satu sama yang lain. Ini sering digunakan untuk mencapai tujuan seperti kekuasaan, keuntungan ekonomi, atau pengalihan isu. Ikut beberapa aspek penting terkait adu domba antar suku. Yang pertama, memecah belah persatuan. Dengan menciptakan konflik antar suku, persatuan dan solidaritas dalam masyarakat dapat dihancurkan. Yang kedua, memperoleh kekuasaan. Pihak yang mengadu domba dapat memanfaatkan konflik untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Ketiga, keuntungan ekonomi. Konflik dapat dimanfaatkan untuk menguasai sumber daya alam atau ekonomi di wilayah tertentu. Yang keempat, pengalihan isu. Adu domba dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting lainnya. Metode atau domba. Penyebaran hoaks dan informasi, menyebarkan berita bohong atau informasi yang salah untuk memicu kebencian dan prasangka antar suku. Satu orang terakhir yang tertancap panah di bagian dada, dan panah tidak bisa dicabut, harus dioperasi untuk mencabutnya. Dari konflik antar suku tersebut,
biasanya terjadi adanya dampak, yaitu dampak bagi korban jiwa dan luka-luka. Konflik antar suku seringkali menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, baik dari pihak berkaitan maupun masyarakat sipil. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, sehingga potensi terjadinya konflik antar suku sangatlah banyak. Cara dan solusi mengatasi konflik antar suku membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan upaya yang bersungguh-sungguh dan kerjasama dari semua pihak. Konflik antar suku dapat diatasi dan perdamaian dapat diwujudkan.